Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Arsya Pratama Rahab. Nama saya Anthony Fala. Nama saya Raymond. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang Introduction Algorithm. Teman-teman tahu nggak sih apa itu algoritma? Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Kata logis, logika, merupakan kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis. Hasil algoritma harus dapat ditentukan bernilai benar atau salah. Langkah yang salah akan memberikan hasil juga yang salah. Pertimbangan dalam pemilihan algoritma. Algoritma haruslah benar. Artinya, algoritma akan memberikan keluaran dikehendaki dari sejumlah masukan yang diberikan. Tidak peduli sebagus apapun algoritma, kalau memberikan keluaran yang salah, pastilah algoritma tersebut bukanlah algoritma yang baik, seberapa baik hasil yang dicapai oleh algoritma tersebut. Hal ini penting terutama pada algoritma untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan aproksimasi hasil. Hasil yang hanya berupa pendekatan. Algoritma yang baik harus mampu memberikan hasil yang sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya. Program sama dengan algoritma ditambah dengan bahasa, yaitu struktur data. Beda algoritma dengan pemrograman, algoritma ditambah dengan bahasa atau struktur data, bagaimanapun juga struktur data dan algoritma berhubungan dengan sangat erat pada sebuah program. Algoritma yang baik tanpa pemilihan struktur data yang tepat akan membuat program menjadi kurang baik. Demikian juga sebaliknya. Algoritma dalam kehidupan. Algoritma dapat dikatakan jantung dalam ilmu komputer dan informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Selain itu, algoritma juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, algoritma dalam kehidupan sehari-hari adalah resep masakan. Di dalam resep masakan terdapat langkah-langkah yang merupakan algoritma. Selain itu, masih banyak contoh algoritma yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Agar suatu algoritma dapat dilaksanakan oleh komputer, maka notasi algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Jadi, program merupakan implementasi teknis algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu. Contoh bahasa pemrograman misalnya Pascal, C++, Delphi, Basic, dan lainnya. Notasi algoritma. Notasi algoritma nantinya dapat dituangkan ke dalam bahasa pemrograman apapun. Dengan kata lain, algoritma bersifat independen. Belajar bahasa pemrograman tidak sama dengan belajar algoritma. Notasi algoritma umumnya dapat dibuat dalam 3 cara, yaitu kalimat deskriptif flowchart pseudocode, dalam belajar algoritma notasi yang umum digunakan dalam flowchart, dan pseudocode. Flowchart dan pseudocode memiliki keunggulan tersendiri. Struktur dasar algoritma. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Langkah-langkah tersebut dapat berupa runtutan aksi atau sequence, pemilihan aksi atau selection, pengulangan aksi atau iteration, atau kombinasi dari ketiganya. Jadi, struktur dasar pembangunan algoritma ada 3, yaitu struktur runtunan, digunakan untuk program yang pernyataannya sekuensial atau urutan. Struktur pemilihan digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau penyeleksian kondisi. Struktur perulangan digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Gimana nih teman-teman? Udah ngerti belum tentang algoritma? Nah, ini dia penjelasan dari kami. Semoga kalian pada ngerti ya. Terima kasih.